Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di video saya ABGG Muhammad Aksan. Nah, nanti ini kita akan step awal stres air ya, dormansi buatan. Ini dikhususkan buat varian anggur yang udah di atas usia 1 tahun ke atas ya. Untuk ini sendiri varian Saint Muscat di usia sekitar 3 tahun ke 4 tahun kalau nggak salah ini ya, menggunakan batang bawah Talaiki Lamace ini. Nah, gimana caranya supaya perlakuan dormansi akan berlangsung lebih cepat ya. Yang pertama, kita teduhkan dulu ya. Pasti teman-teman banyak yang menanam di bawah naungan, baik itu fiber, plastik, UV atau sebagainya ya. Dan langkah keduanya, bertahap kurangi penyiraman yang awalnya sehari sekali, kita stop sekitar seminggu 3 kali, stop lagi seminggu kemudian, seminggu langsung ke 1 kali. Itu semua sesuai dengan media tanamnya ya, potnya planter bag. Kalau potnya kecil itu prosesnya lebih cepat lagi, dan itu lebih panjang lagi, karena kalau tiba-tiba diberhentiin stop total, pohon langsung tiba-tiba langsung kering kan, media tanam langsung kering, bisa 2 hari kering. Itu bisa pohon stres ekstra itu, jadi daun langsung kering juga. Dengan metode secara perlahan pengurangan pengairan itu, dia akan membentuk daun yang di masa stresnya dia perlahan kuning. Sebentar, ini dia, ini mulai kuning, tapi dia nggak langsung kering layu gitu, dia kuning. Kuning semuanya, kuningnya juga perlahan, dia nggak langsung. Pokoknya kalau dormannya bagus, biasanya dia yang saya lakukan itu ya, di tempat saya itu dorman perlahan, bukan langsung stop total. Semua tergantung media tanam. Kalau media tanamnya besar dan bagus, gede gitu potnya, ya bisa stop total ya teman-teman ya. Tapi kalau media tanamnya tanggung seperti ini kan nggak terlalu besar, ini sekitar ukuran 40 liter, yaitu secara bertahap, karena ini akarnya udah penuh. Kalau stop total biasanya langsung kering dia 2 hari aja. Kalau banyak angin panas pasti cepat banget kering, 2 hari biasanya bisa langsung kering dia. Ini saya lakukan proses sekitar 3 minggu ya, 3 minggu lebih nih. Treatment sebelum melakukan dormansi, kita lakukan treatment dulu, pupuk, nutrisi, makro mikro full, makronya majemuk, makro majemuk, mikro majemuk. Setelah itu baru kita lakukan dormansi. Nah, ini kalau mulai berhasil, dia tuh meskipun di sininya sudah kering, ini udah kering ya, ini udah kering, media tanam udah kering nih. Udah kering nih, tapi masih ada sedikit walaupun kering tapi ada
kelembabannya masih tetap terjaga walaupun enggak drop ya. Nah, salah satu tujuannya juga untuk melakukan regenerasi akar serabut ya. Ini akar serabut ini kalau setelah dorman dia pohonnya benar-benar udah sampai kuning, layu, rontok gitu, di sininya udah mulai kering dia biasanya. Ini juga udah mau kering sih, masih sedikit basah ini. Ini udah mulai kering nih, walaupun masih basah ya. Ini pucuknya udah mulai kering. Ini pucuknya mulai kering. Nah, nanti dia otomatis akan kering. Kalau udah sesuai dengan ininya ya, waktunya pasti kering. Terus nanti dia akan regenerasi setelah kita siram jenuh banget itu sampai sekitar 1 minggu lah, 3 hari sampai 1 minggu itu dia udah mulai ini. Biasanya kalau udah 1 minggu biasanya akar serabut yang baru mulai ada yang mulai tumbuh, dibarengi biasanya dengan mata tunas di atas yang mulai membengkak, mau pecah tunas. Nah, kalau udah itu ya kita mengharuskan untuk melakukan pruning, jangan sampai pecah tunas ya. Kita lakukan pruning. Nah, setelah pruning kita tetap melakukan penyiraman seperti normalnya. Biasanya yang 2 hari sekali ya tetap 2 hari sekali, bertahap terus sampai pohon kalau tunasnya udah cukup besar. Nah, kita perlahan kasih pupuk nutrisi. Nah, waktu setelah penjenuhan waktu penjenuhan air itu kita bisa tambahkan sedikit pupuk makro mikro ya, majemuk semua ya, tapi dengan dosis jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kalau terlalu banyak pohon takutnya media tanam terlalu pohonnya jadi stres nanti. Dan ini tidak diaduk nanti bawahnya ya, biarin aja, karena di dalam sini itu banyak vegetasi rumah-rumah mikroba baik yang sebelumnya udah dikasih mikroba dari pupuk organik cair dan jamur yang menguntungkan tanaman. Itu dibiarin dulu. Kalau kita gali nanti mikroba dan jamur-jamurnya akan terjadi perlambatan kerja dia ya, atau sebagian ada yang mati tuh mikroba. Biarin saja, karena di akar-akar itu kan banyak yang nempel tuh mikroba baik juga tuh, walaupun mungkin ada mikroba jahatnya juga, tapi semua akan berkurang mikroba buruknya. Semua tergantung perawatan ya teman-teman. Kalau perawatannya kurang bagus ya banyak mikrobanya yang jahat tuh di dalam tanah, kayak bakteri jahat, terus termasuk hama akar ya. Tapi kalau perawatannya bagus dan pemberian nutrisinya bagus, tidak berlebihan, mikroba bagus ya, pohon akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita perawatnya, untuk sang perawatnya. Nah, saya jarang menggunakan pupuk kandang karena ini dari pangkas yang sebelumnya ini udah jadi kompos, bagian jadi dulu ada media tanamnya, ini ada pupuk kandangnya cuman sedikit. Nah, ini udah
udah mulai mati ini, kan masih ada basah dikit ya, masih ada basahnya. Nanti ini akan ganti, jadi kita nggak perlu melakukan replanting akar ya. Tidak melakukan replanting akar, otomatis akar akan terus berganti baru, dan itu dilakukan bukan setiap kali pembuahan, karena di Indonesia bisa 2 kali pembuahan dalam 1 tahun. Ini dilakukan setiap 1 tahun sekali aja cukup. Kalau berlebihan saya tidak menganjurkan, ditakutkan pohon stres lalu mati. Tapi ya kalau media tanam terlalu kecil bisa jadi 1 tahun sekali, 2 kali ya, sorry. Tapi ini saya lakukan setahun sekali ya, setahun sekali. Nah, nanti kita update ya setelah daun ini benar-benar pada rontok, pada kering. Ini mulai kuning, mulai kuning. Yang hijau itu daun Jupiter. Ini pohon Jupiter, bukan Saint Muscat ya. Ini Saint Muscat yang saya lakukan dormansi buatan. Nah, mudah-mudahan nanti sesuai hasil. Ini pohon Saint Muscatnya ini. Nah, mudah-mudahan sesuai hasil. Oke, ditunggu update selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video tentang dormansi buatan untuk varian Saint Muscat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.